Halo semuanya, balik lagi dengan gua di channel Pecandu Game. Di video kali ini gua bakalan ngebahas storyline atau alur cerita dari game Bully. Ya, siapa sih yang nggak tahu sama game legendaris ini? Dari zaman kita pasti udah pada tahu lah, waktu zaman-zaman main ke rental PS2. Game ini dirilis oleh developer bernama Rockstar. Dan game ini rilis pada tanggal 17 Oktober tahun 2006 di Amerika Serikat. Lalu dirilis lagi tanggal 25 Oktober tahun 2006 di Inggris Raya. Nah, sebelum gue masuk ke dalam ceritanya, gue jelasin dulu nih karakter-karakter yang paling berperan penting di dalam ceritanya nanti. Yang pertama ada karakter bernama Jimmy Hopkins. Dia adalah tokoh utama yang paling berperan penting di dalam cerita. Lalu ada Gary Smith, Pete Wolski, Russell, Derby Harrington, Johnny Vincent, Lola, Ernest, dan lain-lain. Ya, semua karakter di game ini punya peran masing-masing. Kalau gue sebutin semua, nggak bakal kelar nanti videonya. Nah, sekarang gue jelasin dulu nih para geng yang ada di game ini. Yang pertama ada geng Nerds. Mereka memakai seragam berwarna hijau. Geng ini dipimpin oleh Ernest. Mereka sangat pintar dalam hal pengetahuan, namun lemah dalam hal perkelahian, dan mereka juga sering dibully. Berikutnya ada geng Prepis. Geng ini dipimpin oleh Derby Harrington. Mereka memakai seragam berwarna biru. Mereka adalah sekumpulan anak yang kaya raya dan tajir. Lalu berikutnya ada geng Jokes. Geng ini dipimpin oleh Ted Thompson. Mereka bertubuh kekar dan berotot. Tetapi di antara mereka ada yang bodoh dalam hal pengetahuan. Bahkan di antara mereka ada yang tidak bisa membaca. Selanjutnya ada geng Bullies. Geng ini dipimpin oleh Russell. Mereka memakai kaos berwarna putih dan celana jeans. Mereka suka membuli murid-murid yang lemah. Terkadang mereka juga sering membuli geng Nerds. Lalu ada geng Greasers. Geng ini dipimpin oleh Johnny Vincent. Mereka memakai jaket berwarna hitam dan mereka sangat suka dengan otomotif. Dan yang terakhir adalah geng Tonys. Geng ini dipimpin oleh Edgar Munsen. Mereka adalah sekumpulan geng yang ada di kota. Cita-cita mereka adalah ingin masuk ke Akademi Bulwark. Namun karena keterbatasan biaya, mereka pun tidak bisa masuk ke akademi tersebut. Daya kepanjangan gue jelasinnya nanti. Langsung aja masuk ke dalam ceritanya, oke? Cerita dimulai dengan Jimmy yang diantar oleh ibu dan ayah tiri barunya di luar gerbang Akademi Bulwark. Di sana, Jimmy disambut oleh Bu Danvers, seorang asisten kepala sekolah, dan disuruh pergi ke kantor utama untuk berbicara dengan kepala sekolah yang bernama Dr. Crabblesnitz. Singkat cerita, Jimmy sudah bertemu dengan kepala sekolah dan berbicara mengenai peraturan sekolah yang tidak boleh dilanggar. Setelah itu, Jimmy disuruh pergi oleh kepala sekolah untuk mengganti pakaian seragam yang ada di asrama. Saat menuju asrama, Jimmy diganggu oleh para geng bullies. Setelah berhasil mengalahkan salah satu anggota geng bullies, seketika itu Russell, seorang pemimpin geng bullies, menerobos keluar dari asrama dan menyerang Jimmy. Tak lama kemudian, Pak Hattrick datang, menghampiri mereka berdua. Tetapi di sini Pak Hattrick tidak mengatakan apa-apa kepada Russell, malah menasihati Jimmy karena tidak memakai seragam sekolah. Singkat cerita, saat di dalam asrama, Jimmy bertemu dengan anak laki-laki yang bernama Gary. Gary menawarkan diri untuk berteman dengan Jimmy. Beberapa saat kemudian, setelah Jimmy selesai mengganti seragam, muncul seorang anak yang bernama Pete, datang memperkenalkan dirinya kepada Jimmy. Setelah mereka selesai berkenalan, Gary kemudian mengajak Jimmy untuk berkeliling di sekolah. Jimmy dan Gary bertemu dengan seorang perempuan bernama Eunice, yang sedang menangis karena coklatnya telah diambil paksa oleh pembuli. Setelah itu, Jimmy disuruh oleh Gary untuk mengambil sebuah coklat dan diberikan kepada Eunice.
Setelah Jimmy mendapatkan coklatnya, lalu dia memberikannya kepada Eunice. Dan Eunice menghadiahi sebuah ciuman kepada Jimmy. Setelah itu, Gary kemudian memperkenalkan Jimmy dengan 4 geng yang ada di sekolah tersebut, yang tadi udah gue jelasin di awal. Singkat cerita, setelah Jimmy berbicara dengan Dr. Crabblesnitch, dia diserang oleh Davis, salah satu anggota geng bullies dengan katapel dan menuduh Jimmy sebagai hewan peliharaan guru. Setelah itu, Jimmy diajak oleh Gary untuk bertemu dengan seorang gelandangan yang ada di sekolah tersebut. Dan Jimmy disuruh oleh gelandangan tersebut untuk mencari sebuah transistor. Dan diajari cara bertarung oleh gelandangan tersebut. Setelah kejadian itu, Jimmy pun mulai dimintai tolong oleh beberapa murid di sekolah tersebut. Misalnya mengawal Algie untuk pergi ke toilet agar tidak dibully oleh geng bullies. Lalu menolong Bucky yang sedang dikeroyok oleh geng bullies. Dan membantu Beatrice untuk mengambil beberapa catatan yang dicuri. Lalu disuruh oleh pemimpin nerd yang bernama Ernest untuk melindunginya selama pidato di pemilihan presiden kelas, agar tidak diganggu oleh para geng jokes. Melalui ini semua, Jimmy mempererat persahabatan dengan para murid di masing-masing geng. Singkat cerita, setelah Halloween, Gary meminta tolong kepada Jimmy untuk menemaninya ke ruang bawah tanah sekolah. Gary berkata pada Jimmy bahwa saatnya bagi mereka untuk mengambil alih sekolah. Setelah mereka sampai di ruang bawah tanah, di sini Gary tiba-tiba menyalahkan Jimmy dan menuduh bahwa Jimmy telah menghina ibunya Russell beserta keluarganya. Mendengar hal ini membuat Russell sangat marah dan akhirnya mereka berdua pun terlibat perkelahian. Setelah Jimmy berhasil mengalahkan Russell, Gary marah kepada Jimmy dan pergi begitu saja. Dengan demikian, Jimmy dan Russell berdamai. Dan Jimmy menjelaskan kepada Russell bahwa dia tidak pernah menghina ibunya Russell beserta keluarganya. Dan geng bullies sekarang tidak akan mengganggu Jimmy lagi. Setelah kejadian itu, Jimmy bertemu dengan salah satu anggota geng Prepis yang bernama Gord Vendom. Dia memuji Jimmy atas pertarungannya melawan Russell tadi. Dan dia juga mengundang Jimmy untuk mengunjungi gym tinju yang berada di Bulworth Vale. Setelah itu, Jimmy ditugaskan oleh penjaga kantin untuk pergi ke kota, membeli beberapa perlengkapan. Setelah Jimmy menyelesaikan tugas dari penjaga kantin, di sisi lain, Pak Hattrick sedang bertengkar dengan Pak Galloway. Di sini, Pak Hattrick mengeluhkan tentang sikap Pak Galloway yang mabuk-mabukan dan membawa minuman keras ke sekolah. Lalu, Pak Hattrick pun berusaha untuk membuat Pak Galloway agar dipecat dari sekolah tersebut. Singkat cerita, Jimmy menemui beberapa anggota geng Prepis. Mereka memberi Jimmy sebuah pekerjaan untuk melemparkan beberapa telur ke rumah Pak Hattrick sebagai pembalasan karena Pak Hattrick berusaha memecat Pak Galloway. Rencana pelemparan telur tersebut dipimpin oleh anggota Prepis yang bernama Ted Spencer. Beberapa waktu kemudian, Jimmy membawakan telurnya dan bertemu dengan geng Prepis di depan rumah Ted. Tak lama kemudian, tiba-tiba Gary muncul di sana. Entah dari mana munculnya ya kan, tiba-tiba muncul gitu aja. Nah, di situ Gary menuduh Jimmy bahwa dia telah mengatakan berbagai hal buruk tentang keluarganya Ted, sehingga menyebabkan para geng Prepis menyerang Jimmy. Sekarang reputasi Jimmy menjadi buruk dengan geng Prepis, karena geng Prepis telah dihasut oleh Gary. Setelah itu, Jimmy pergi ke Bulworth Vale, di mana mereka berkumpul untuk mengikuti balapan sepeda di dekat pantai. Dan Jimmy mengikuti balapan tersebut. Setelah Jimmy memenangkan balapan tersebut dan ingin mengambil pialanya, tak lama kemudian tiba-tiba datang geng Prepis untuk mencuri piala milik Jimmy. Dengan bantuan dari salah satu anggota geng Greasers, yaitu Ricky, Jimmy akhirnya mendapatkan kembali piala tersebut. Singkat cerita, saat musim dingin telah tiba, Jimmy meminta bantuan Pete agar geng Prepis tidak lagi mengganggu Jimmy dan menguasai geng Prepis. Lalu Pete menyarankan kepada Jimmy untuk menantang Biff Taylor di pertandingan tinju yang diadakan oleh geng Prepis di tempat gym. Setelah itu, Jimmy pun mengikuti pertandingan tersebut dan berhasil menang.
Saat Jimmy menang dan memprovokasi geng Prepis, lalu muncul Derby Harrington. Lalu Derby meyakinkan para anggotanya untuk tidak tunduk kepada Jimmy. Setelah itu, mereka semua pergi ke lantai atas, di mana tempat Derby bersembunyi. Tak lama kemudian, mereka berdua terlibat perkelahian. Setelah itu, Jimmy akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua. Jimmy kemudian menyuruh semua anggota geng Prepis untuk mengakui Jimmy sebagai bos mereka. Setelah kejadian itu, Jimmy dan Petey berada di asrama anak laki-laki dan sedang bersantai. Tak lama kemudian datang salah satu anggota geng Greaser dan memberitahu Jimmy bahwa pemimpin geng Greaser yang bernama Johnny Vincent membutuhkan bantuan Jimmy. Namun di situ Jimmy marah dan menolaknya. Setelah itu, Petey kemudian memberitahu Jimmy tentang siapa sebenarnya Johnny Vincent. Dan Petey menyarankan Jimmy untuk berteman dengannya, karena dia bisa membantu Jimmy untuk mendekati Gary. Singkat cerita, Jimmy kemudian bertemu dengan Johnny yang sedang marah, karena dia curiga pacarnya Lola selingkuh dengan Gord, salah satu anggota geng Prepis. Lalu Johnny menyuruh Jimmy pergi mencari informasi tentang Lola dan membuktikan kecurigaan Johnny. Jimmy pun akhirnya setuju untuk melakukannya. Saat di jalan, Jimmy menemukan Lola dan Gord sedang berkencan. Lalu Jimmy memotret beberapa foto dari mereka berdua dan memberikan foto-foto tersebut kepada Johnny. Melihat foto tersebut, Johnny merasa sangat kesal. Kemudian dia memberitahu Jimmy untuk memancing Gord ke sebuah tempat bangunan tua yang ada di New Coventry agar Johnny bisa mengalahkan Gord di sana. Tak lama itu, Jimmy memprovokasi Gord agar dia mengejar Jimmy ke bangunan yang disebut Johnny tadi. Sesampainya di bangunan tua, di sana ternyata sudah ada Johnny dan geng Greaser lainnya. Tak lama kemudian, mereka berhasil mengalahkan Gord dan teman-temannya. Setelah kejadian ini, Jimmy sekarang menjadi lebih akrab dengan geng Greaser. Singkat cerita, Jimmy mengunjungi markas geng Prepis. Mereka merasa kesal kepada Jimmy karena dia telah membantu geng Greaser untuk mengeroyok Gord. Nah, di sini gue kasih tahu ya, ternyata geng Greaser itu adalah musuh bebuyutan geng Prepis. Setelah itu, Derby Harrington menyuruh Jimmy untuk mencoret-coret dinding di wilayah geng Greaser. Setelah Jimmy mencoret-coret dinding di wilayah geng Greaser, sekarang Jimmy mendapatkan reputasi buruk dengan geng Greaser dan mereka mulai memusuhi Jimmy. Setelah kejadian itu, Jimmy kemudian mengunjungi perpustakaan dan dia dipanggil oleh Ernest, yaitu pemimpin geng Nerds. Dia memberitahu Jimmy bahwa Johnny sedang mengincar Algie temannya. Johnny mengira bahwa Algie telah mendekati dan menggoda Lola pacarnya Johnny. Singkat cerita, Jimmy menemukan Algie dan Lola. Dan di sana ternyata ada Chad, salah satu anggota geng Prepis. Nah, di sini gue jelasin dulu ya. Jadi si Lola ini telah memanfaatkan Chad dan Algie untuk kepentingannya sendiri. Lola mendekati Chad karena dia adalah anak orang kaya, ya tajir gitulah pokoknya. Kalian tahu kan, geng Prepis itu kumpulan anak orang-orang kaya. Sedangkan Algie, Lola memanfaatkan Algie hanya untuk menyuruh Algie mengerjakan tugas sekolahnya. Karena kita tahu kan bahwa Algie berasal dari geng Nerds yang pintar dalam hal pengetahuan. Nah, si Chad dan Algie ini mengira bahwa Lola menyukai mereka berdua. Padahal mah Lola ini cuma memanfaatkan mereka berdua. Waduh, cewek brengsek. Kalian kalau nemu cewek kayak gini jauhin kan sebelum terlambat ya. Tak lama kemudian mereka bertiga dipergoki oleh beberapa anggota geng Greaser. Dan mereka segera pergi dari wilayah geng Greaser dengan mengendarai sepeda. Dan akhirnya mereka bertiga pun selamat sampai kembali ke sekolah. Singkat cerita, Johnny dan Lola sedang bertengkar. Johnny masih cemburu dengan Lola yang dekat dengan pria lain. Tak lama itu, secara tidak sengaja, Jimmy bertemu dengan mereka di tengah-tengah pertengkaran antara Johnny dan Lola. Lalu di situ Johnny menuduh Jimmy yang berusaha merebut Lola. Dan di sini Lola malah memperburuk keadaan.
dengan membuat Jimmy dan Johnny bersaing dalam perlombaan balap sepeda memperebutkan Lola. Singkat cerita, setelah Jimmy menang, sekarang Lola mulai tertarik pada Jimmy, sehingga membuat Johnny semakin kesal kepada Jimmy. Setelah kejadian itu, di lain hari, Jimmy tak sengaja bertemu dengan Lola. Dan di sini lagi-lagi Lola menggoda Jimmy. Lola membujuk Jimmy untuk mengambil barang-barangnya yang ada di rumah petak, yaitu markas geng Greaser biasanya nongkrong. Jimmy sempat menolak dan akhirnya setuju karena Lola terus menggodanya. Setelah Jimmy sampai di rumah petak, dia bertemu dengan Norton, salah satu anggota geng Greaser. Dia membawa sebuah palu godam. Singkat cerita, Jimmy pun berhasil mengalahkannya dan pergi memberikan barang-barangnya Lola. Setelah itu, Jimmy kemudian bertemu dengan Lola lagi. Lola mengatakan kepada Jimmy bahwa Greaser dan Prepis sedang bertengkar memperebutkan Lola. Dan dia menghina Jimmy karena dia tidak ikut serta dalam ajang memperebutkan Lola. Haha, udah sakit jiwa kayaknya ini cewek. Lalu Jimmy memutuskan untuk menghajar beberapa anggota geng Greaser dan berhasil mengalahkan mereka. Tak lama itu, Johnny datang menghampiri Jimmy. Di sini, Johnny mengira bahwa Jimmy telah merebut Lola darinya. Dan Johnny juga menuduh Jimmy bahwa Jimmy telah melecehkan nama baik Johnny. Lalu Johnny pun menghajar Jimmy sampai jatuh tanpa mendengar alasan Jimmy. Setelah itu, polisi pun datang. Nah, di sini gue jelasin dulu ya. Sebenarnya, tujuan utama Jimmy adalah untuk menguasai geng Greaser, layaknya Jimmy menguasai geng Prepis. Kenapa? Karena Jimmy sudah muak dengan kasus bully antar geng yang ada di Akademi Bulwark tersebut. Jadi tujuan utama Jimmy adalah menguasai semua geng di akademi tersebut dan mendamaikan mereka semua tanpa adanya kasus pembulian dan perang antar geng. Singkat cerita, Jimmy menang melawan Johnny dan anak buahnya. Johnny kemudian mengatakan kepada Jimmy bahwa dia dapat memiliki Lola. Tapi di sini Jimmy kebingungan karena dia tidak tertarik dengan Lola. Lalu Jimmy mengatakan kepada Johnny bahwa dia dapat menyimpan pelacur itu untuk dirinya sendiri. Dan sekarang geng Greaser pun berhasil dikuasai oleh Jimmy. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Jimmy dan Pitty sedang berbicara di depan sekolah, di mana Pitty marah kepada Jimmy karena dia telah menyebutnya bodoh. Tak lama kemudian, mereka berdua bertemu dengan Ted Thompson dan salah satu anggotanya. Mereka menghina Pitty sehingga membuat Jimmy kesal dan mengusir mereka. Nah, di sini Jimmy mengatakan kepada Pitty bahwa geng Jokes adalah target Jimmy berikutnya. Nah, untuk mengalahkan geng Jokes, Jimmy mencoba meminta bantuan dari geng Nerds. Tetapi mereka tiba-tiba menolaknya dan berbalik melawan Jimmy. Lalu Pitty menyarankan Jimmy untuk menaklukkan pemimpin Nerds, yaitu Ernest, dan mengajaknya bersekutu terlebih dahulu agar Jimmy bisa leluasa meminta bantuan kepada geng Nerds. Singkat cerita, setelah Jimmy berhasil mengalahkan Ernest, lalu di situ Jimmy menjelaskan rencananya tentang bagaimana cara menaklukkan geng Jokes. Setelah itu, Ernest akhirnya mempunyai sebuah rencana untuk menyabotase pertandingan bola sepak yang diadakan besar-besaran di lapangan wilayah para geng Jokes. Di sini, Jimmy disuruh mencuri kostum maskot milik geng Jokes dan menyusup ke wilayah geng Jokes dan mulai menyabotase. Di situ, Jimmy menyabotase dengan cara memasang bola sepak dengan bahan peledak, meletakkan lem super di bangku penonton, kencing di tempat minum milik mereka, lalu menebarkan kelereng di seluruh lapangan. Sampai pada akhirnya, Jimmy pun membuka kedoknya, lalu melawan Ted dan para anak buahnya. Setelah berhasil mengalahkan geng Jokes, sekarang Jimmy telah benar-benar menguasai geng Jokes. Dan sekarang Jimmy berhasil menguasai seluruh geng yang ada di sekolah tersebut. Singkat cerita, setelah berhasil menguasai seluruh sekolah, Derby Harrington mencoba menyuruh Jimmy
untuk membuat masalah kecil dengan cara mencoret dinding yang ada di balai kota. Dan Jimmy pun melakukannya. Ketika Jimmy selesai membuat masalah dan kembali ke sekolah, Jimmy merasakan ada yang aneh di sekolahnya. Karena keadaan di sekolah tersebut sangat kacau. Dengan adanya tikus yang tiba-tiba muncul di perpustakaan, gym yang telah terbakar tanpa sebab, semua piala yang ada di boxing club milik geng Prepis telah dicuri, dan Johnny Vincent yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Nah, ternyata di sini Johnny Vincent telah dibawa ke rumah sakit jiwa yang ada di kota tersebut. Entah apa alasannya kenapa Johnny bisa dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, semua kekacauan yang ada di sekolah itu ternyata adalah ulah dari geng Townies. Mereka adalah sekumpulan geng yang membenci Bulworth Academy. Mereka tidak bisa masuk ke sekolah tersebut karena keterbatasan biaya dan ingin menguasai sekolah tersebut seperti yang gue jelasin di awal tadi. Nah, setelah semua kekacauan yang ada di sekolah tersebut, di sini semua orang yang ada di sekolah tersebut, termasuk para gengnya, menuduh Jimmy adalah pelaku dari semua kekacauan yang ada di sekolah. Karena mereka semua sudah termakan oleh hasutan Gary. Nah, karena kejadian itu, Dr. Crabblesnitch selaku kepala sekolah pun mengeluarkan Jimmy dari Akademi Bulworth. Ternyata, kepala sekolah juga telah dihasut oleh Gary. Setelah kejadian itu, Jimmy pun memutuskan untuk membersihkan namanya dengan cara datang ke wilayah geng Townies dan mencari siapa pelakunya. Saat di sana, Jimmy bertemu dengan gadis dari geng Townies yang bernama Zoe. Di situ, Zoe bercerita kepada Jimmy bahwa dia pernah bersekolah di Bulworth Academy. Karena alasan yang tidak jelas, dia dikeluarkan dari sekolah tersebut. Sebenarnya, alasan Zoe dikeluarkan dari sekolah tersebut adalah karena Pak Barton, sang guru olahraga, yang terus menggodanya dan telah menfitnah Zoe sehingga dia dikeluarkan dari sekolah. Kalian ingat nggak misi yang Pak Barton ini menyuruh Jimmy untuk mengambil celana dalam murid perempuan? Ya, Pak Barton sebenarnya adalah orang yang sangat mesum, dan dia menggoda Zoe. Tetapi Zoe menolaknya, dan berakhir dengan Zoe difitnah oleh Pak Barton, lalu dikeluarkan dari sekolah tersebut. Setelah itu, Jimmy dan Zoe menjadi teman, karena Jimmy sudah membantu Zoe untuk membalaskan perbuatan Pak Barton. Kemudian giliran Zoe membantu Jimmy untuk menemukan pemimpin geng Townies yaitu Edgar Munson. Dengan bantuan dari Russell juga, Jimmy akhirnya berhasil masuk ke dalam markas geng Townies untuk mencari Edgar. Setelah masuk ke dalam dan berhasil mengalahkan Edgar, sekarang Jimmy telah diterima oleh geng Townies dan tidak akan diganggu lagi ketika Jimmy berada di wilayah pabrik industri. Singkat cerita, Jimmy meminta bantuan Edgar supaya bisa kembali diterima di Bulworth Academy. Dan Jimmy juga meminta bantuan para geng Townies untuk mengalahkan Gary. Setelah itu, Jimmy dengan bantuan Russell, Edgar, dan para anggota geng Townies berhasil masuk ke Akademi Bulworth. Di dalam sekolah tersebut, ternyata keadaannya sudah sangat kacau. Di situ terlihat sedang terjadi perang antar geng. Kenapa? Ya karena lagi-lagi mereka semua telah dihasut oleh Gary. Gary mengadu domba mereka dan terjadilah kerusuhan di sekolah tersebut. Singkat cerita, Jimmy pun akhirnya menemukan Gary di dalam sekolah. Lalu Jimmy mengejar Gary yang sedang kabur ke atas menara lonceng. Saat di atas, Gary sekali lagi memprovokasi Jimmy. Dan dia memberitahu Jimmy tentang betapa mudahnya dia memanipulasi semua orang untuk melakukan apa yang dia inginkan. Jimmy pun tersulut emosi dan keduanya terlibat dalam perkelahian. Setelah mereka berkelahi, dan akhirnya mereka berdua pun jatuh dari atap menuju kantor kepala sekolah. Sekarang, kepala sekolah akhirnya mengetahui bahwa pelaku di balik ini semua adalah Gary. Setelah itu, kepala sekolah pun memutuskan untuk mengeluarkan Gary dari Akademi Bulworth. Kepala sekolah juga memecat guru olahraga yang cabul dan mesum, yaitu Pak Barton, karena kasusnya dengan Zoe yang membuatnya dikeluarkan dari Akademi Bulworth. Setelah itu, kepala sekolah juga menerima Zoe lagi di Akademi Bulworth. Now take out the trash, would you, Hopkins? My pleasure. So it was you who took on this monstrous little wretch, was it? Yep. Dan cerita pun berakhir dengan Zoe mencium Jimmy.
dan sorak-sorai dari semua murid yang ada di sekolah tersebut. Mulai sekarang, semua orang yang ada di Akademi Bulworth dan semua geng yang ada di kota akhirnya berdamai tanpa adanya kasus pembulian dan perang antar geng. Nah, itu tadi adalah storyline atau alur cerita dari game Bully. Bahas alur cerita game ini, gue jadi teringat masa lalu pas main ke rental PS2. Dulu itu ya, gue patungan sama temen gue. 1000 gitulah, biar bisa main 1 jam. Nostalgia banget lah pokoknya ini game, jadi pengen balik ke masa dulu gue. Nah, coba nih kalian komen ya, pengalaman kalian saat bermain PS2 dengan teman kalian, oke? Oke, segitu dulu ya. Kalau kalian suka sama konten-konten gue, jangan lupa nih ya, buat pencet tombol subscribe, like, dan share-nya ya. Oke, makasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Goodbye, see you.